Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 144 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Sedangkan di malam hari, di tempat Yakub Bey saat itu semua sedang makan. Mereka saat itu membicarakan tentang kabar Holovira. Namun belum ada berita apapun dari bibinya. Yakub Bey meminta Mehmet untuk menanyakannya, apalagi Holovira tak datang ke bazar hari ini. Di lain hal, saat itu Sadet Hatun juga mengatakan jika setelah Mehmet menikah maka Gonca akan menyusul. Ada seseorang yang terus memperhatikannya. Sadet Hatun mengatakan jika Alatin jatuh cinta pada Gonca. Gonca saat itu terkejut, namun di lain hal, Mehmet mengatakan jika dirinya tak terima jika Alatin anak dari Osman Bey menikah dengan adiknya. Sadet Hatun mengatakan jika Gonca tak tahu apapun. Bahkan Yakub Bey juga tak mau menjawab pertanyaan yang tak ditanyakan kepadanya. Jika Osman datang dan membicarakannya padanya, hal ini akan mereka lihat nantinya. Yakub Bey meminta mereka melupakan tentang hal ini. Sedangkan tak lama setelahnya, Alp mengatakan jika Goklukan datang dan ingin bertemu dengan Yakub Bey. Di saat itu ternyata Goklukan datang untuk menanyakan di mana Putri berada. Namun seperti yang diketahui, Yakub Bey sama sekali tak tahu. Goklukan tahu jika mereka memiliki musuh yang sama, yakni Osman Bey. Namun Yakub tak mengiyakan hal itu. Mereka berbeda. Osman adalah saingan baginya, bukan musuh seperti Goklukan. Di sini Goklukan pun menawarkan sesuatu. Dirinya tahu jika Yakub Bey takut pada mereka dan mereka tak akan menyerangnya. Goklukan hanya ingin tahu di mana Putri dan jika Yakub Bey menemukannya maka dirinya tak perlu membayar pajak lagi. Sedangkan di lain hal, Alp dan Osman mereka membicarakan jika para Bey, Uras dan yang lainnya telah ditempatkan di tempat yang memiliki kemungkinan penyerangan. Di sini Osman juga membaca daerah-daerah yang diserang oleh Goklukan. Dirinya juga menargetkan tempat selanjutnya. Namun mereka akan pergi keesokan harinya. Saat itu Talai ada di sana, dirinya memakai alasan Alp yang telah siap. Saat pria itu pergi, Osman meminta Boran untuk tak ikut dengan mereka, karena Boran harus menjaga Putri Maria. Mereka tak boleh kehilangan Putri Maria. Entah mereka yang akan menghentikan musuh, atau musuh tak akan berhenti menyerang. Malam itu Talai sendiri memberikan sinyal kepada Mongol, dirinya juga melepaskan pesan panah. Pesan itu diterima oleh tentara Mongol. Di lain hal, Malhun dan juga Bala masih bingung. Pedagang yang kaya telah keluar, semua itu hanya karena pajak yang gratis. Sedangkan mereka yang miskin tetap tinggal. Alatin sendiri bersyukur karena mereka telah menyingkirkan hal yang buruk. Namun bagaimanapun mereka juga akan tegas. Di sini Fatma sempat mengatakan jika Sadet Hatun hampir menampar Gonca karena dekat dengan Alatin. Alatin mengatakan jika Sadet Hatun yang melarangnya dekat dengan Gonca. Dan apa yang didengar Ulgen adalah salah. Saat itu Ulgen sendiri masih terlihat tak tenang, mengingat apa yang dikatakan oleh Sadet Hatun. Di kamarnya Ulgen terus menunggu, sedangkan Gazi Alp saat itu masih memikirkan Alatin yang kini menjadi saingannya yang cukup sulit. Tak lama setelah itu Gazi terus menarik perhatian ibunya, namun Ulgen hanya cemas. Cerkutai datang dan Ulgen meminta anaknya untuk pergi. Ulgen menanyakan apakah benar Cerkutai mata-mata. Namun Cerkutai sendiri sama sekali belum melakukan apapun. Di hadapan Cerkutai, Ulgen mengatakan jika dirinya tak mengenalnya sama sekali. Di sini Cerkutai sendiri hanya bisa diam, dirinya bahkan menanyakan siapa dirinya dan menyebut namanya dengan tersenyum. Di malam itu juga para Alp sedang latihan, bukan hanya Alp, tapi mereka yang memiliki hati Gaza mencoba melatih diri mereka dengan sekuat tenaga. Mereka tak takut mati dan akan berjuang di sisi Osman Bey. Osman Bey sangat bangga dengan hal itu.
Siapapun bisa duduk di pos mereka, namun mereka yang ada di malam ini akan berjuang di jalan Gaza dan insya Allah akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Di lain hal, akhirnya Gonca tahu jika selama ini Gulce adalah pelayan ibunya. Menganggap Gulce teman adalah sebuah kesalahan. Dirinya kini tak percaya lagi padanya. Walaupun Gulce memohon untuk memaafkannya, namun Gonca sudah tak bisa mempercayainya lagi. Tak lama ibunya pun datang, ternyata hal inilah rencana ibunya. Dirinya sengaja membuat pilihan bagi anaknya itu. Semua keputusan ada di tangannya jika Gonca mau menuruti apa yang diinginkan ibunya. Maka ibunya akan memberikan jalan baginya dan juga Alatin. Serta kakaknya Mehmet tak akan berani menyentuh Alatin lagi. Di lain hal jika Gonca berada di pihaknya, maka Alatin dan Gonca akan bisa menjalani pernikahan. Keesokan harinya Osman Bey dan para Alp melakukan sholat bersama. Setelahnya mereka pun bersiap dan akan pergi untuk menemui musuh. Di lain hal saat itu kabar tentang Osman Bey yang tahu kemana Goklukan akan menyerang dirinya pun sangat menyukai hal ini. Bukan hanya itu, ditambah lagi kabar yang datang dari Karacalesun jika Orhan Bey berada di Kestel dan dirinya tak sendirian. Orhan bersama dengan Putri Tekfur Holovira. Mengetahui hal ini, Goklukan mempunyai kesempatan di mana Osman menyerangnya dengan merusak reputasinya. Kini dirinya juga akan melakukan hal yang sama. Goklukan akan meminta Karacalesun pergi ke sana dan mengambil sang putri, sedangkan dirinya dan tentaranya akan pergi. Di Kestel sendiri, Orhan membawakan Holovira, maka dirinya meminta Holovira untuk tetap berada di kastil dan Orhan akan melakukan tugasnya dengan ayahnya Osman Bey. Dan setelahnya Orhan akan berjanji menemui orang-orang Kristian dari Holovira. Holovira tahu jika Orhan melakukan hal ini untuk membuatnya melunak. Namun mengetahui Orhan akan ada dalam misi, Holovira juga merasa khawatir. Dirinya pun berjanji kepada Orhan akan tetap berada di Kestel sampai akhirnya Orhan akan datang kembali. Saat Orhan pergi, Holovira sama sekali tak pergi, dirinya menjaga janjinya. Bahkan Holovira bisa menahan rasa takut dari bibinya sendiri. Tak lama dari itu tiba-tiba ada suara kebisingan. Ternyata Kestel telah diserang. Musuh memiliki orang dalam sehingga mereka bisa dengan mudah masuk ke sana. Ternyata Karacalesun menjanjikan emas untuk Alp yang membantunya. Saat mereka akan masuk ke ruangan Putri, ternyata Putri telah pergi. Dengan sigap musuh segera menuju jalur rahasia dan mereka berhasil menangkap Holovira dan juga Andra. Mereka membawanya pergi. Di lain tempat, Osman akhirnya menghalangi jalan dari Goklukan. Mereka saat itu saling menyerang walaupun Goklukan telah menyiapkan banyak tentara. Osman dan Alpnya tak gentar. Mereka terus menyerang dengan panah. Di sini Osman mengatakan, jika mereka tak bisa tidur maka musuh pun juga akan sama seperti mereka. Osman dan Alp saat itu mundur, sedangkan Talai yang ada di sana masih dengan penipuannya. Goklukan saat itu tak mengejar Osman Bey karena dirinya yakin Karacalesun akan membawa Putri Holovira yang mana nantinya Osman sendiri yang akan datang kepada mereka. Di saat itu, saat Orhan dalam perjalanan, tiba-tiba Alp datang dan mengatakan penyerangan Kestel dan juga penangkapan Putri Holovira. Mendengar hal ini, Orhan dan Alpnya tak diam. Mereka akan ke tempat terakhir mereka melihat Holovira dan Mongol. Bagaimanapun Orhan akan menyelamatkan Holovira. Di markas Osman sendiri, Konur mengatakan jika mereka yang terluka telah membaik. Di sini mereka bingung bagaimana musuh bisa membuat perangkap dari perangkap mereka. Osman saat itu meyakini jika ada mata-mata di sekitar mereka. Dan Osman yakin jika itu adalah Talai. Yang pertama, Talai muncul dengan menjadi hero. Kemudian dirinya juga diam-diam mendengar saat mereka sedang menyiapkan penyerangan. Bukan hanya itu, saat mereka menyerang Goklukan, Talai sebisa mungkin tak menyerang tentara Mongol. Osman kini akan membuat pria itu masuk dalam perangkapnya. Mereka akan membicarakan segalanya tentang langkah selanjutnya di depan Talai nantinya.
Di saat itu Osman pun mengumpulkan semua alpnya, dirinya membicarakan langkah selanjutnya mereka. Bahkan Osman mengatakan jika kini mereka akan memindahkan putri ke suatu tempat. Osman menyebutkan tempat itu dan menganggap jika tempat itulah yang paling aman. Talai saat itu terlihat aneh, namun dirinya senang karena mengetahui keberadaan dari Putri Maria. Sedangkan di lain hal di Yeni Sehir, Malhun berterima kasih kepada mereka yang telah mau bertahan di masa sulit mereka dan meminta Ulgen membeli segala keperluan istana dari para pedagang. Di saat itu juga akhirnya Fatma tak bisa menyimpan rahasia. Dirinya mengatakan kepada ibunya jika kakaknya telah menculik Holovira. Bukan hanya itu, tak lama setelahnya, Alp datang dan mengatakan jika Karacalesun menyerang Kestel dan juga mencuri Holovira. Malhun pun terkejut saat itu, sedangkan di lain hal, Bala dan Alatin menghalangi jalan dari pedagang yang akan pergi. Mereka saat itu berusaha untuk menahan mereka yang pergi dan akan memberikan bayaran untuk barang mereka. Alatin juga menegaskan jika mereka tak mendengar ibunya, maka mereka tak bisa lagi berjualan barang mereka di perbatasan Kayi. Saat itu Gonca yang mendapatkan tugas menjaga karavan para pedagang masih kesal dengan Gulce, namun Gulce meminta maaf. Dirinya tak akan melakukan kesalahan lagi dan juga mengatakan jika ibunya telah mengatakan kepada semua hatun untuk pernikahan Gonca. Ibunya benar-benar dengan niatnya itu. Saat mereka pergi, Gonca bertemu dengan Alatin dan juga ibunya. Gonca meminta mereka untuk tak menghalangi para pedagang dan mengancam mereka. Dengan tegas, Bala mengelak hal itu. Mereka hanya memberi uang untuk barang dan jika mereka tetap ingin pergi, mereka dipersilakan. Hal ini sempat membuat Alatin dan juga Gonca bersiteru, namun tak lama pedagang memilih untuk kembali ke Yeni Sehir. Di saat itu Gonca pergi dan Alatin terus menatap ibunya, seakan meminta izin untuk pergi menemui Gonca. Di saat itulah Alatin datang pada Gonca. Gulce yang tahu ini pergi dan diam-diam berjanji tak akan mengatakan kepada siapapun. Alatin tetap menanyakan hal yang sama tentang perasaannya dari Gonca. Gonca mengatakan jika ibunya telah mengatakan kepada ayah dan juga kakaknya. Bahkan kakaknya begitu marah. Namun di sini bagi Alatin dirinya tak takut. Dirinya bahkan terus melihat Mehmet dalam amarah. Alatin ingin mendengar jawaban Gonca dan saat itu Gonca mengakui segalanya. Dirinya, hatinya dan juga pikirannya selalu tertuju pada Alatin. Bahkan Gonca memiliki hati yang sama dari awal mereka bertemu. Saat itu Alatin pun sangat senang, dirinya begitu senang dan terus mengucap syukur. Bahkan Gonca tak bisa menghentikan hal itu. Di lain hal, pencarian Orhan akhirnya menemukan jejak. Mereka terus mencari sampai akhirnya suara Holovira membuat Orhan datang padanya. Namun Holovira mengatakan jika ini adalah jebakan. Orhan masuk dalam lingkaran musuh. Dirinya terus melawan namun kekuatannya tak cukup. Orhan dilumpuhkan dan saat itu Orhan beserta Holovira ada di tangan musuh. Bersamaan dengan itu, Talai kembali dan akan mengirimkan pesan untuk Goklukan. Dirinya akan membuat Osman jatuh. Namun saat berbalik, Osman memukulinya dan Osman telah menangkapnya. Walaupun Talai mengira semua telah terlambat, sebenarnya Talailah yang telah masuk dalam perangkapnya. Kini Goklukan akan menemui ajalnya. Talai dihabisi oleh Osman dan mereka melakukan gerakan selanjutnya. Di lain tempat, Boran menerima surat dari Osman Bey dan saat itu Boran mengatakan kepada putri untuk bersiap-siap. Dan juga ada senyum di wajah Boran saat membaca pesan dari Osman Bey. Pada akhirnya Goklukan datang ke tempat yang dimaksud. Dirinya melihat seseorang dengan tudung biru. Goklukan mengira jika itu adalah Maria, namun sebenarnya itu adalah Talai yang sudah tiada. Osman menyerang mereka. Goklukan terkejut, namun di sela itu pria ini juga mengatakan jika Orhan dan Holovira ada di tangannya. Semua yang ada di tempat ini bagi pria itu adalah miliknya. Osman terkejut mendengar hal itu, namun dirinya juga mengatakan jika terjadi sesuatu pada Orhan dan Holovira,
maka Goklukan akan menghadapi masalah besar di depannya. Kali ini musuh dengan percaya diri meyakini jika Osman nantinya akan menyerahkan Putri Maria kepada dirinya.